PT Tarum Martani merupakan perusahaan cerutu dan tembakau iris yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Sejak didirikan tahun 1918, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DIY ini mengalami pasang surut. Namun, 3 tahun belakang ini mengalami kenaikan tajam dalam omset dan laba. Direktur PT Tarum Martani, Dr. Andes Nur Ahmad Afandi MBA mengemukakan bahwa peningkatan omset tersebut tak lepas dari hasil riset pasar, kemudian diikuti perbaikan kualitas produk cerutu dan tembakau iris. Setelah itu, terus melakukan perluasan pasar. Untuk melakukan perbaikan kualitas produk membutuhkan proses, termasuk diantaranya peningkatan kualitas SDM, diikuti dengan peningkatan semangat kerja. Melalui proses peningkatan mutu tersebut, membuat produk banyak diterima oleh pasar, sehingga berdampak pada permintaan yang terus meningkat di setiap tahunnya. Naiknya omset berdampak pula pada naiknya laba bersih per tahunnya. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, laba bersih di bawah 1 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020, laba bersih mencapai 9,5 miliar rupiah dan pada tahun 2021 naik menjadi 13,5 miliar rupiah. Laba yang meningkat membuat setoran laba PT Tarum Martani ke pemerintah daerah DIY naik menembus angka di atas 1 miliar rupiah setiap tahunnya, yakni pada tahun 2020 sebesar 3,8 miliar rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 5,4 miliar rupiah. Meningkatnya omset harus diikuti pula dengan kepastian pasokan bahan baku tembakau. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menginstruksikan agar Tarum Martani mulai menggunakan bahan baku tembakau yang ditanam para petani di DIY. Atas instruksi itu, Tarum Martani mengajak 50 petani lebih dari Bantul untuk memasok tembakau dengan kriteria yang dibutuhkan Tarum Martani. Sebelum menjadi mitra, para petani tersebut pada 30 September 2021 diajak studi banding dengan mengenalkan lebih dahulu dengan industri cerutu dan tembakau iris, bagaimana prosesnya dan kualitas bahan baku yang diisyaratkan. Sepan, nah jenis-jenis itu menurut para ahli sesungguhnya ya bisa ditanam di Bantul. Selanjutnya, para petani tersebut diajak studi banding ke petani dan supplier di Klaten yang selama ini telah memasok tembakau ke Tarum Martani. Para petani diperlihatkan dan dijelaskan jenis tembakau yang dibutuhkan Tarum Martani serta pengolahan pasca panennya. Pengolahan tembakau asal bagaimana nanti dikerucuk, ini diganti warna. Ini bahan asalnya ngeten, bahan baku ngeten ya. Oke, tanamannya seperti ini. Yang digunakan besar. Harapan pun Bantul iso nandur kok ngene iki. Mugi-mugi. Ngeten iki Pak nggih. Nggih, Harapane tapi iki nah, contohnya tanaman seperti ini. Umur panen itu 90 hari selesai kan. Berarti mulai 70 hari itu sudah mulai panen. Tahap pertama sampai beberapa tahap kan panennya. Batasi daunnya sekian enggak, Pak? Oke, saya ini 20 daun topping. Berarti kasih daun itu besar, tebel. Mungkin itu masuk syarat cekel, aroma dan nopo niku. Warna kan ngoten. Ini sudah topeng toh ini? Dereng. Dereng. Hampir. Oh ya Mas, pupuk. Pupuknya ya karena sekarang pupuk kan sulit. Apa yang didapat asal pupuk NPK, ZA, nah, urea biasanya. Mitra Tarum Martani, yakni supplier Joko Santoso, menjelaskan lebih jauh mengenai hal tersebut dan siap membantu para petani dari Bantul tersebut
agar standar bahan baku bisa dipenuhi oleh para petani. Para petani kemudian siap menanam kebutuhan tembakau Tarumartani mulai awal Juni atau Juli 2022. Jadi itu sing pengalaman kerja sama kan Sadana. Jadi awalnya pembinaan terhadap petani tembakau ini kita memang dapat amanah dari Pak Gubernur agar perkembangan usaha Tarumartani itu juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal bantuan kepada masyarakat miskin itu kita lakukan lewat CSR. Tetapi kami juga mengembangkan keterkaitan dengan bidang usaha Tarumartani. Nah, Tarumartani ini sekarang rata-rata itu produksi per tahun itu 260 ton tembakau kering. Kalau itu rendemennya 15%, berarti ekivalen dengan 1.730 ton tembakau basah. Nah, 1.730 ton tembakau basah ini ekivalen dengan luasan lahan sekitar 86 hektar. Nah, artinya potensi bisnisnya Tarumartani itu sesungguhnya bisa menampung hasil usaha tani tadi itu sekitar seluas 85 hektar tanaman tembakau. Nah, selama ini kita orientasinya kan ke kualitas. Jadi kita ini belinya tembakau kering karena kita memang mengolah tembakau kering. Nah, karena di Jogja itu petani belum terbiasa mengolah tembakau dan menyimpan tembakau kering, maka kami terpaksa mencarinya keluar. Jadi selama ini itu melalui pedagang di Jember, di Klaten, di Bojonegoro, di Lombok. Nah, untuk itu maka kemarin kami bersama-sama dengan Dinas Pertanian melakukan sosialisasi tentang potensi produksi Tarumartani ini. Kemudian ternyata petani tertarik. Petani di Bantul tertarik, tetapi yang mereka tanam itu jenis yang atau varietas yang berbeda dengan yang dibutuhkan Tarumartani. Maka kemudian mereka kita fasilitasi oleh Tarumartani untuk belajar ke petani yang terdekat itu di Klaten. Jadi sudah ada 2 angkatan, 3 bis kita bawa ke Klaten untuk belajar. Nah, mereka dari belajar di Klaten itu ada 2 kesimpulan. Satu, menurut mereka sesungguhnya bisa memilih varietas yang dibutuhkan oleh Tarumartani. Kemudian yang kedua, cara menanam di proses on farm menurut mereka juga masih berbeda, masih lebih intensif yang dilakukan oleh petani di Klaten. Kemudian yang ketiga, yang jelas mereka tuh belum pernah mengolah pasca panen untuk menjadi tembakau kering. Nah, ini mereka belum bisa. Maka yang pertama kita sudah memberikan pelatihan, memfasilitasi pelatihan di Klaten. Yang kedua, sudah ada komitmen antara vendornya atau pemasoknya Tarumartani yang ada di Klaten untuk menampung hasil tembakau mereka untuk dikeringkan di Klaten. Nah, nanti tahap ketiga, masa tanamnya tembakau ini kan mulai bulan Maret, April gitu ya. Nah, nanti tahun 2022 ini mungkin mulai bulan Maret, April mereka akan memulai untuk menanam sebagian dari varietas yang dibutuhkan oleh Tarumartani. Saya dengar katanya sudah ada komitmen 20 hektar mereka akan menanam jenis yang dibutuhkan oleh Tarumartani dan nanti pengolahannya akan dilakukan di Klaten. Nah, ke depan pemerintah melalui Dinas Pertanian memang berharap kalau bisa ya muncul vendor atau pengepul di Jogja sendiri yang mengorganisasikan petani ini, karena cara kerja petani di Klaten, di kota-kota lain yang sudah maju seperti di Jember, di Bojonegoro, di Lombok itu benih itu dikasih, kemudian nanti biaya pengolahan itu juga diberikan pinjaman, nah nanti dibayar pada saat panen. Nah, ini saya kira akan memudahkan mereka.